Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati guru kita Bapak Ustadz Haji Musan SAG, yang kami hormati Ketua Pengajian Persaudaraan Malam Rabu Bapak Muhammad Jupri Al-Batawi, yang saya hormati tuan rumah yang rumahnya berketepatan Bapak besar Bapak Abdul Qadir, dan yang saya hormati pula Bapak Jepa jamaah pengajian Malam Rabu Persaudaraan yang tidak saya sebut nama satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan najib saya. Puji syukur alhamdulillah sama-sama kita haturkan panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita masih dapat diberikan nikmat iman, Islam, sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul bermuajaah bersilaturahmi dalam rangka pengajian taklim tiap malam Rabu. Semoga pertemuan ini mendapatkan maghfirah dan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga curah kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita juga nanti di yaumul kiamah mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka tali malam ini dengan membacakan umul Quran. Semoga acara ini dapat dilancar dari awal hingga akhir. Ala hadihi niyyah wa ala kulli natin alaihi wa ala Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya pada guru kita kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan fi ayatil ukhra rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin mukarram yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua Ikatan Pengajian Persatuan Malam Rabu akhina fillah Bapak Muhammad Jupri Al-Batawi. Saya hormati Sahibul Bait atau rumah yang kediamannya pada malam hari ini kita jadikan tempat taklim dan silaturahim. Al-Maghfur Intangwa Bapak Abdul Qadir, mudah-mudahan duduknya kita di sini menjadi wasilah turunnya rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala buat orang-orang yang tinggal di dalamnya dan buat kita semua yang hadir pada malam hari ini. Saya hormati Muqasim Mulaqat pembawa acara, saya hormati Bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita awali ta'lim kita pada malam hari ini dengan baca umul kitab suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada baginda Rasul dan kepada pengarang kitab. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari diberikan kemudahan di dalam memahami dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila juwaji wa zuriyati wa li baitil kiram wa ila mu'alifatil kitab li sayyidina Syekh Muhammad Nawawi wa ila Syekh Al-Fadil Salim bin Sumail Al-Khudri taqumadahuma bi ulumihima wa nafa'ana bihima. Sayyulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, kita sampai di halaman 22 ya. 22. Baris paling bawah ya. Wa yalihim fil afdaliyati. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa yalihim, dan dekat dengan khalifah itu fil afdaliyati, dalam keutamaannya, sitatul baqiyatu, 6 orang sahabat yang sisanya, wahum, dan mereka itu, jadi ada 10 orang yang dijamin masuk surga sama Nabi. Yang 4 itu khalifah, yang 6-nya luar daripada khalifah, dimana yang 6 ini adalah orang yang terutama kedua setelah khalifah. Jadi khalifah 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Setelah mereka yang terutama daripada 4, yang keduanya ini adalah 6 orang yang dijamin aman Nabi masuk surga. Wahum, dan mereka itu Tolhatun. Yang pertama adalah sahabat Tolhah. Ya, Tolhah itu Tolhah bin Ubaidillah. Beliau dapat gelaran itu syahid berjalan. Jadi Tolhah itu bukan orang susah. Tolha itu konglomerat yang kaya raya. Dia punya lembah di negeri Yaman. Lembahnya itu setiap tahun bayar kontrakannya sama dia 35 miliar. Tuh Tolha. Jadi jangan dipikir sahabat Nabi kere-kere. Kaya-kaya itu Tolha. Kenapa Tolha sampai dijamin oleh Rasulullah masuk ke dalam surga? Karena pada saat perang Uhud, pada saat itu perang apa ya, saya lupa ya. Iya, pada saat perang Uhud itu Nabi terkepung. Jadi ada orang yang mau manah Nabi, tapi begitu dilihat sama Tolha ada yang mau manah Nabi, Tolha langsung lindungin Nabi dengan badannya. Dilindungi oleh badannya sehingga yang kena ya badannya Tolha. Kemudian ditebas pedang ke Nabi, yang kena ya badannya Tolha. Sampai jari-jarinya putus tuh Tolha. Padahal konglomerat gitu ya. Dia itu tadinya nggak percaya dengan Islam, cuman karena memang dia orang tuanya rahib, orang tuanya pendeta, orang tuanya mengatakan entar bakalan ada nabi namanya Ahmad, ismuhu Ahmad namanya. Itu dia percayai, dia imani. Ternyata yang ada bukan Ahmad tapi Muhammad, begitu ya. Maka ketika dia tanya, emang benar itu ada nabi, kelihatan katanya terdengar ada nabi utusan nabi penutup para kenabian, dia sebagai rasul. Dia mau ngebuktiin dengan yang disampaikan oleh ayahnya begitu. Tapi ternyata bukan namanya, bukan Ahmad yang dia tuju, Muhammad bin Abdullah. Kemudian ditanya, ada nggak nama lainnya selain dari Muhammad? Yaitu namanya Ahmad. Oh, berarti ini orangnya. Dan begitu dia yakin, ya seluruh harta kekayaannya hampir semuanya dia berikan untuk perjuangan agama Islam. Bahkan satu riwayat Abu Bakar Siddiq itu menghitung ada sekitar 70 panah yang menancap di badannya Tolha. Jadi melindungi Nabi itu begitu, sampai 70 panah. Jadi kalau panah kan nancap dicabut, oh bahkan begini dia mah bawa semua dagingnya. Ada 70 panah, kemudian jari tangannya juga putus, dan ada 79 tebasan pedang. Enggak mati ya? Maka julukannya Tolha adalah sahid yang berjalan. Ukuran manusia biasa mati lewat. Tapi si Tolha ini, sahabat Rasulullah, Tolha ini enggak mati. Dengan 70 anak panah dan 79 tebasan pedang dan jarinya pada putus, enggak mati, maka dia mendapat gelar adalah sahid yang berjalan gitu ya. Nah, makanya dia mendapat gelar orang yang dijamin oleh Rasulullah. Ketika dia peluk Nabi, tenang Rasulullah, tenang, cep panah nancep, tenang Rasulullah, saya akan melindungi engkau ya Rasulullah, cep panah nancep oleh 70.
udah cap-cap aja tuh, baju panah, belum pedangnya, belum jarnya. Tenang Rasulullah, saya akan lindungi kau ya Rasulullah. Apa Rasulullah bilang dengan tenangnya? Ya Tolha, engkau adalah orang yang soleh dan yang benar, maka nggak ada balasan buat kamu kecuali jaminannya adalah surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah itu ya. Kalau kita kan ada guru mau kesambar kereta gitu ya. Gitu ya. Malah gurunya awas guru, malah ke tengah kereta. Emang Pak kalau kena pinggiran doang mata jenis stroke lama mengelorong aja sekalian mati udah selesai. Kan gitu ya. Nabok guru nyamuknya kecil banget tabokannya pakai kenceng banget gitu ya. Ngelindungin Tolha tuh ngelindungin. Nah dia termasuk orang yang Sittatul Baqiyah, ada 6 orang sisa daripada yang 4 dari yang 10 yang termasuk dijamin oleh Rasulullah masuk ke dalam surga. Meninggalnya kapan Tolha? Tolha meninggalnya dalam perperangan gak pernah alfa Tolha, cuman perang Badar. Tolha ini alfa karena dia diperintahkan oleh Nabi diutus ke negeri yang lain dalam rangka membawa misi dari Rasulullah. Sisanya perperangannya tetap ada. Itu konglomerat loh, orang kaya. Kalau orang miskin sih sama mati berani biasa. Biasa kalau orang miskin sama berani mati udah biasa. Emang apa? Karena hidupnya juga terasa mati. Maka dia nggak takut mati gitu. Tapi sekelas Tolha orang konglomerat, orang kaya, tapi dia berani gitu ya. Meninggalnya itu pada saat perang Jamal. Perang Jamal, bukan Haji Jamal yang tukang kelapa, bukan. Iya. Perang Jamal itu apa sih perang Jamal? Itu perang mantu sama mertua itu. Iya itu Masya Allah. Udah biasa. Perang Jamal. Pertama Tolha tuh ya. Kemudian adalah Zubair bin Awam. Yang kedua yang dijamin oleh Rasulullah masuk ke dalam surga adalah sahabatnya yang bernama Zubair bin Awam. Ia adalah ayahnya saudara laki-laki dari istrinya Nabi Aisyah. Berarti masih dekat sama Nabi. Ya, masih ipar gitu ya. Sedangkan ibunya Jubair adalah bibinya Nabi. Jadi ya dari istrinya Nabi kena, dari nabinya juga kena. Dia terkenal pada saat perang Badar gitu ya. Pada saat perang Badar, kemudian Jubair itu terkenal paling berani. Pada saat perang Badar dia pakai mantel kuning tuh. Rasulullah perintahkan Jubair kamu berada di sayap kanan gitu ya. Ternyata begitu perang Badar Jubair ada di sebelah kiri Nabi. Lalu Nabi bilang Jubair kamu di sebelah kanan Jubair. Apa kata dia? Saya bukan Jubair Rasulullah, saya adalah malaikat yang menyerupai Zubair bin Awam. Karena kenapa ya? Karena kesolehannya sehingga malaikat-malaikat juga ngebantu dia. Ia masuk Islam pada usia 14 tahun gitu ya. Termasuk dari kalangan yang terpandang dan Jubair wafat itu pada saat perang Jamal gitu ya. Ini sama nih Jubair bin Awam, Tolha juga meninggal pada saat perang Jamal. Perang Jamal itu perang mantu ngelawan mertua. Jadi gini. Ketika siapa tuh? Khalifah Sayyidina Abu Ali bin Abi Thalib. Ya Abu Bakar, masih Abu Bakar. Nggak mungkin Abu Ali bin Thalib nggak gitu ya. Ali bin Abi Thalib itu kan. Jadi kan begitu meninggal Sayyidina Utsman bin Affan, istrinya Nabi nih, Aisyah, istrinya Nabi pengen, kata istrinya jangan ada pemilihan dulu, tapi bentuk tim verifikasi siapa yang membunuh Sayyidina Utsman. Kalau Sayyidina Utsman udah ketahuan yang bunuhnya, baru tuh orang hukum mati. Bunuh juga kan nyawa dengan nyawa kan ya, kisos begitu. Maunya Aisyah begitu tuh. Pokoknya nggak ada pemilihan khalifah penggantinya ini pemimpinnya sebelum yang bunuh Sayyidina Utsman ketangkal. Ternyata pendukung Sayyidina Ali ngedesak terus Sayyidina Ali supaya jadi khalifah. Kan Ali mantunya. Aisyah kan istrinya Nabi. Nabi meninggal, kemudian bentrok dan nih selek nih. Kata mertua, gua kata juga jangan pilih khalifah dulu, nggak denger banget omongan gua.
gitu. Akhirnya mertua ngambek dari Madinah dia pindah ke Mekah tuh Siti Aisyah. Akhirnya mukimnya di Mekah dia. Karena kenapa? Karena ternyata omongannya beliau merasa nggak didengar dan nggak direspon. Yang karena kenapa? Dia mintanya jangan ada khalifah dulu, ada khalifah Sayyidina Ali. Nah, dia nggak setuju. Tapi Sayyidina Ali juga ngebentuk juga nih, ngebentuk tim buat nyari siapa yang ngebunuh Sayyidina Utsman. Ternyata yang ngebunuh Sayyidina Utsman ketahuan. Karena udah terlalu lama waktunya yang ngebunuh Sayyidina Utsman ketahuan, mereka juga akhirnya punya kekuatan. Atau mereka apa? Coba-coba aja bunuh dia. Kalau bunuh dia akan terjadi peperangan antar saudara nih. Kan begitu. Akhirnya kenapa? Sayyidina Ali dirongrong nih. Dirongrongnya apa? Dari mertuanya. Oh bilang juga apa? Jangan dulu pemimpin lo mimpin. Dari Sayyidina Utsman yang bunuh dia juga dirongrong. Coba-coba aja. Akhirnya perang nih. Nah, Tolha ini sama Zubair bin Awam ini suatu ketika beliau berdua ini pergi haji dari Madinah berangkat ke kota Mekah. Di kota Mekah ketemu dengan Sayyidatina Siti Aisyah, ketemu istrinya Nabi. Ngobrol udah panjang lebar nih mereka berdua, yang pada akhirnya mereka sami'na wa ata'na sama istrinya Nabi, mereka nggak balik lagi ke Madinah. Mereka nggak balik ke Madinah. Ternyata di sana Aisyah membuat satu kekuatan. Dengan apa? Zubair bin Awan nggak usah balik ke Madinah, Tolha nggak usah balik ke Madinah, mereka bikin kekuatan. Tolha mah nggak ada tujuan apa-apa, Zubair gua nggak ngerti apa-apa. Karena kenapa? Ya taatnya sepanjang dia taat, ini istrinya Nabi, udah begitu. Nah ternyata perang tuh dari Madinah nyerang diserang dulu dari kota Mekah. Ternyata yang bikin persiapan matam perang itu ya dari mertuanya Sayyidina Ali, Siti Aisyah binnya Nabi, istri Nabi tuh. Wah banyak tentara kan semua. Ali di kota Madinah bilang, ntar kalau perang, kalau orang udah jatuh jangan dibunuh, kalau anak-anak kecil jangan apa-apain, orang perempuan jangan apa-apain, kalau mereka udah nyerah udah nggak usah. Kenapa? Ngelawannya mertua gitu kan. Biarin, kita jangan nyerang, dia nyerang dulu. Dipesan tuh sama Sayyidina Ali, karena kenapa? Ini mertua saya, orang tua saya. Ternyata keegoisannya daripada seorang wanita istrinya Nabi di situ. Perang berkecamuk, namanya perang Jamal. Kenapa perang Jamal? Karena pada saat itu kan Jamal artinya onta. Jamal itu kan onta. Jadi Sayyidatina Aisyah itu naik onta yang buntutnya berwarna merah. Dia naik onta itu sebagai panglima perang. Nah Tolha, Zubair juga sama nih. Tolha matinya di perang Jamal. Kesian banget sebenarnya mah. Ketika di zaman Rasulullah semua peperangan diikutin, hampir semua peperangan, tapi nggak meninggal. Tapi pada saat perang konflik beliau mati. Tapi itu mana syahid. Tapi kalau Zubair bin Awam ini, kalau Zubair nih ya, nah yang kedua Zubair ya. Ya kalau Zubair bin Awam ini meninggalnya sesudah peperangan daripada peperangan Jamal. Jadi ketika Zubair bin Awam sedang melaksanakan sholat, ada orang yang mendek-mendek, mendik-mendik, dia bunuh tuh Zubair bin Awam dari belakang. Dia bunuh pakai tombaknya, kemudian tombaknya lumuran darah, dia bawa ke Sayyidina Ali. Dengan bangganya dia katakan, Sayyidina Ali setelah membunuh oposisi kita, nih darah ini adalah darahnya Zubair bin Awam. Dia pikir Sayyidina Ali seneng. Ternyata kata Sayyidina Ali, Zubair bin Awam pernah melindungi Rasulullah, pernah berjuang sama Rasulullah. Yang membunuh Zubair bin Awam tak lain tempatnya adalah di neraka. Dia sayang juga sebenarnya sama mereka gitu ya. Itu emang dari zaman dulu udah ada pergesekan, perperangan antara mantu sama mertua. Kalau kita punya mantu terus panas-panas dikit sama kita, ya jangankan kita yang bukan Sayyidina Ali, jangankan kita yang cuma Bang Muhammad Jupri yang tinggal di Semanan, ya udah biarin begitu, ada dikit-dikit nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai pada perang, kan gitu. Mantu bagus. Yang ketiga adalah wa Abdurrahman bin Auf gitu ya. Abdurrahman bin Auf ini ya, termasuk juga orang yang paling kaya. Ya, saudagar kaya yang kata Nabi sahabat-sahabat nanti masuk ke dalam surga karbakir khotib. Kalian masuk ke dalam surga bagaikan kilat. Sret. Tapi saya lihat Abdurrahman bin Auf masuk ke surganya berangkang. Berangkang begitu. Ya Rasulullah, kok berangkang saya? Iya, karena harta lu kebanyakan. Iya,
Bangkang-berang karena hartanya kau banyak. Makanya dia berdoa kepada Allah biar jadi miskin, tapi nggak jadi miskin. Hartanya dibagi-bagiin semua biar miskin. Malah tambah. Itulah dia. Jangan dipikir orang kaya nggak stres. Abdurrahman bin Auf orang kaya stres, dia pengen jadi orang miskin. Karena orang miskin masuk ke dalam surganya, kata Nabi, bagaikan kilat yang menyambar, sementara orang kaya itu lama karena butuh dihisab. Begitu ya. Mau kilat apa mau lama? Ya ini mah nyeneng-nyenengin orang susah aja. Setengah kekayaannya, sepertiganya, semuanya dihabisin, kagak habis-habis itu. Malah tambah kaya. Iya kan, karena konsepnya sedekah itu ya kalau kita berikan bukan berkurang tapi malah bertambah. Itu nggak pernah kurang ya Rasulullah, sudah habisin, dapat lagi sampai kebingungan dengan kekayaannya. Kayaknya ntar yang masuk surga itu Abdurrahman bin Auf itu ya berangkang-rangkang karena memang kebanyakan dia hartanya. Kudu hisab sono, kudu hisab sini. Ono tanah yang 2 hektar, bagaimana belinya, dari mana duitnya. Kalau kita kan emang ini rumah yang kita tempatin, ono tanah pinggir kali, mau dihisab bagaimana, orang kita kagak punya orang, bukan punya kita. Gitu ya. Ono pembagiannya rata kagak, apa yang mau dibagi, kagak dibagi. Gitu ya. Sebenarnya kita ninggalin warisan puyang, punya warisan puyang kita sebenarnya. Kalau nggak ada warisan, wah lebih puyang lagi. Yang enak puasa. Iya, ada ya alhamdulillah, kagak juga alhamdulillah. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas gitu ya. Kalau Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah sahabat Rasulullah yang paling taat sama orang tua dia. Paling taat sama orang tua kan gitu ya. Jadi dia terkenal anak yang berbakti kepada orang tua, sementara orang tuanya itu belum masuk Islam. Ya. Sampai dia datang ke Nabi, ya Rasulullah, boleh nggak saya bunuh emak saya, baba saya, kan begitu. Mengapa dibunuh, kata dia kan gitu. Dia belum Islam, dia aja kagak mau aja, kan begitu. Tapi Nabi melarang, gitu ya. Udah biarin. Karena kenapa, urusan itu mah saya juga nggak bisa ngasih, kata Nabi. Kalau urusan hidayah mah bukan punya saya, tapi punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai emaknya itu, pokoknya kalau lu kagak masuk Islam lagi, gua mogok makan. Demo emaknya itu, pokoknya gua berhenti makan sampai mati, kata emaknya begitu. Dia datang ke rumah Rasul, ya Rasulullah, mas saya ono, kalau saya balik lagi, kalau saya nggak balik ke agama saya lagi, mas saya bakalan berhenti makan sampai mati. Apa kata Nabi? Ya biarin, kalau itu mah kenjeng, mati sendiri, bukan dibunuh, kan begitu. Udah biarin, engkau tetap aja dalam keimanan. Sampai emaknya lemes, kagak kuat bangun, tapi sama dia tetap dibopong, disuapin mau kagak mau disuapin. Tetap bohong, pada akhirnya mau mati, akhirnya waduh enggak dah, akhirnya mendingan gue makan juga dah. Ternyata keyakinan lu lebih kuat daripada kecintaan lu kepada orang tua, kan gitu ya. Karena memang di dunia ini setelah kita cinta kepada Allah dan Rasulnya, nomor 2 ya cinta kepada orang tua. Iya begitu, di dunia ini cuma 2. Yang ahakul mahabbah, yang paling cinta setelah cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, ya cinta kita kepada orang tua, gitu ya. Yang kalau disuruh ngapain pun kita rela, disuruh ngapain pun kita taat sepanjang perintahnya bukan pada kesehatan. Itu Sa'ad bin Abi Waqqas dia. Kita kan gini, kalau apalagi kita ya baba kita muslim, mak kita muslim, masya Allah. Kalau kita nggak taat, posisinya di mana begitu? Kan yang susah itu ketika kita taat sementara orang tua kita beda akidah sama kita, itu yang paling susah. Karena agama yang kita yakini ada agama yang benar, baba kita mak kita agamanya salah. Masa kita harus taat sama orang yang salah dalam akidah? Tapi kalau orang tua emak mau berbeda akidah pun tetap punya kewajiban untuk taat dan hormat kepada dia sepanjang perintahnya nggak pada kemaksiatan. Emaknya Kristen, anaknya Muslim, emaknya nyuruh beli rokok, taat. Bisa bah, kalau baba mau nyuruh yang Kristen saya mau Islam. Enggak, Islam nggak ngajarin begitu. Sama orang tua tetap taat. Tapi
Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas ini pernah didoain nama Nabi. Nabi bilang, ya Allah tepatkanlah bidikannya panahnya Sa'ad bin Abi Waqqas dan kabulkanlah doanya. Jadi Nabi didoain begitu tuh. Nabi doain Sa'ad bin Abi Waqqas ini doanya begitu. Jadi sekarang Sa'ad itu kalau mana enggak pernah meleset. Didoain nama Nabi pas, dan didoain nama Nabi supaya doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Ketaatan dia sama orang tua. Dan ternyata benar itu. Sa'ad bin Abi Waqqas suatu ketika dia dipitnah oleh seorang wanita. Dipitnah seorang wanita, dia dipitnahnya dia nyerobot tanah. Mana orang perempuan sama ibu-ibu begitu kan. Memang dari dulu sampai sekarang ras terkuat itu ya wanita gitu. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas sahabat Nabi yang soleh dipitnah itu kan ya. Dipitnahnya kenapa? Dipitnahnya dia nyerobot tanah itu. Kemudian dia sebarin kemana, waktu itu masih kerajaan di Andalusia kalau nggak salah. Di raja ditembusin juga, raja itu sahabat Nabi, ngaku sahabat sama Nabi, dekat dengan Nabi, orang yang soleh, tapi dia nyerobot tanah saya diambil sama dia. Belum lagi yang di Facebooknya dia sebar, belum di IG-nya, wah semuanya ada, sebarin semua begitu kan ya. Akhirnya suatu ketika datanglah itu para sahabat-sahabat ke rumah Sa'ad bin Abi Waqqas menanyakan titik kebenarannya. Apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas? Saya nggak pernah ngambil tanahnya si ibu, kan begitu. Tapi kalau dia memfitnah saya, berarti dia menzalimi saya. Mudah-mudahan kata Abi Waqqas ini, Sa'ad bin Abi Waqqas dia bilang, kalau emang itu tidak benar dan menjadi fitnah buat saya doain matanya buta dan mudah-mudahan dia matinya kecemplung di sumur. Karena emang mulutnya luar biasa Sa'ad bin Abi Waqqas, ya terbukti tajam gitu mulutnya. Suatu ketika tuh di kota Madinah banjir bandang. Jadi hujan lebat, kalau hujan kan dia bawa pasir tuh. Kalau nggak hujan tuh di kota Madinah, kota Mekah, kita ngelihat kali aneh. Kali cuman gede doang, airnya kagak. Iya. Begitu hujan gede, terus sangat dahsyatnya hujan, nggak lama dari omongan Sa'ad bin Waqqas ini hujan gede terus sampai air hujan itu membawa pasir yang pada akhirnya tanah patoknya Sa'id bin Abi Waqqas itu muncul tuh, karena pasirnya dibawa oleh air, muncul patoknya, batasan patok tanah dia. Tanah si ibu itu juga kelihatan juga. Dan anehnya pada saat itu di padang pasir nggak pernah ada empang, bang. Ya Pak ya, di tengah padang pasir nggak ada empang. Tapi karena doanya Sa'ad bin Abi Waqqas, entah gue sumpahin nyemplung di empang. Itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kemudian dibuat kubangan besar begitu yang isinya air. Karena kenapa? Karena banjirnya sangat dahsyat. Dan ternyata nggak berapa lama kemudian si wanita itu matanya buta. Setelah matanya buta, karena buta matanya jangan rampang-rampang jalan kecemplung ke empang di padang pasir. Padahal di padang pasir gak ada empang. Mati itu Sa'ad bin Abi Waqqas, doanya sangat mustajabah. Kita juga sama. Kalau untuk pembagian warisan, kalau ada pilihan paling pahit, mendingan kita yang diambil. Karena kita daripada kita yang ambil. Yang bagus mah nggak ada yang diambil, sama semua. Tapi kan kalau yang namanya warisan, yang laki perempuan dibagi rata semua nih. Dari anak yang paling tua, anak tengah, dibagi rata 50 meter semuanya. Pasti ada yang merasa kurang tuh. Wah, masa 50 meter gue makan, saya kan tuaan ngurusin. Wah, inilah belum belanjanya tuh. Nggak cukup gitu ya. Ya udah kalau begitu bagi waris. Jadi kalau emang bisa dengan adil dibagi rata itu bisa, sebelum pakai ilmu faraid Al-Quran. Yang penting yang bagian terbanyak laki perempuan. Laki. Kalau laki kan 2 pikul, ya bang ya. Kalau perempuan sepikul, sepikul. Ya. Laki sepikul, perempuan sepikul, laki-laki 2 pikul kan begitu ya. Nah kalau yang laki-lakinya ikhlas dan ridho nggak apa-apa. Bagi rata. Kalau yang perempuan mah jangan ditanya. Yang perempuan ikhlas, wah ikhlas pakai banget itu mah, gitu. Tapi kalau diantara mereka ada yang nggak ikhlas, itu harus dibagi faraidkan itu. Harus pakai ilmu faraid Al-Quran kembalikan gitu ya. Sebab begini, kalau buat kita nih, kita sekali lagi ya mungkin kita majelis ilmi, kita yang orang ngaji ngerti begitu ya. Kita yang ngerti sekarang begini, warisan itu kan boleh dibagi.
Iya, beli nggak kita? Kagak. Dibagi, dikasih 20 miliar, alhamdulillah. Dikasih 200.000, alhamdulillah. Orang kagak nyari sih kita, uang kaget. Tapi kenapa diantara mereka ada yang beda-beda? Itu bukan karena nominalnya, tapi karena hatinya. Orang, hah? Iya begitu. Makanya orang yang baru lahir nih, ada anaknya 10, yang baru lahir laki, sahabat dapat sehari lahir, babanya meninggal dunia. Itu yang laki biar kata baru sehari dia hidup, dapat dia sama bagiannya sama yang lain, laki-laki sama yang perempuan dia lebih gede. Itu kadang-kadang kita kalau begini, nih kita yang laki nih, ketahuan bagian kita sama 2 pikul. Tapi kadang-kadang kita di bini, kita jangan ngejokin bini kita. Lu mentar kalau bagian lu sama baba lu jangan mau gitu, bagi rata aja gitu. Iya, bagi rata aja kan begitu ya. Pokoknya lu protes aja, jangan mau kalau dibagi pakai paroin. Karena lu perempuan dikitan, maunya bagi rata aja kan begitu. Giliran kita dapat warisan, kata bini kita apa? Bang, pokoknya jangan pakai bagi rata, harus pakai paroin. Biar dapatnya banyak. Padahal sih sama kita dapat 2 pikul dari bagian baba kita sama kita, dari bagian bini kita, bini dapat setengah pikul, 1 pikul. Tapi ntar dibalik, begitu bini kita dapat 1 pikul, sama juga sebenarnya mah. Ujung-ujungnya berapa pikul? 3 pikul kalau dikumpulin, kalau ada semua, harus begitu. Ujung-ujungnya 3 pikul, suami istri nggak pernah lebih dan nggak pernah akan kurang kan gitu ya. Makanya berapapun banyaknya, kalau hatinya merasa kurang nggak akan cukup. Kalau prinsip saya nih buat kita semua, mudah-mudahan baik buat saya dan buat kita, itu mah jangan diribut apa jangan diributin banda yang bukan kita beli. Iya, dikasih sih masuk, kecuali udah 50 meter kita beli itu diributin, itu kita sampai mati boleh kita pertahankan. Orang punya kita, banda kita beli setengah mampus 4 tahun ngangsuran itu kita sampai pasang badan kagak ngapa-ngapa lah. Cuman ini sih nih, iya, kalau tanah kita nih kebagian 50, sarang 50, kita kebagian cuma 40, ya udah nggak usah diributin, enakan dia yang ngambil. Itu kata kita keenakan dia, padahal kebelangsakan dia yang ngambil. Itu tanah yang diambil 10 meter, itu dari mulai tanah paling atas sampai tanah paling bawah, entar di akhirat dia dikalungin sama Gusti Allah. Itu belum diuruk ya. Masih tanah dasar. Apa tahu yang diuruk karena banjir naik lagi. Iya, jangan kalau yang ya Allah ini beton, lah kan dulu uruk pakai coran. Nah digali biar ada tipisan dikit kan begitu. Kalau perlu jangan, karena kenapa? Karena itu mah ya Allah, berarti sebelum di akhirat aja udah dibalas. Karena kenapa dibalasnya? Berarti dia gosok pakai punya orang, tanah orang dia pakai gosok. Kayak sendal di masjid, bukan sendal kita pakai. Keenakan. Bob maling berarti kalau nggak nganterin. Tapi udah kita pakai 3 minggu kita balikin, itu namanya gosok. Udah ngambil tanah 10 meter, udah 50 tahun dia balikin, itu gosok namanya. Jadi dosanya sepanjang dia pakai manfaatin tanah kita doang. Kalau dia balikin ya udah selesai, udah nggak ada dosanya. Sendal juga sama, dia pakai selama dia pakai dosa, begitu dia balikin ke masjid udah nggak dosa. Tapi kalau nah berarti begitu dibalikin kita lihat itu sendal kita, alhamdulillah berarti sendal kita dipakai benar-benar maksimal, dipakai sampai putus talinya namanya. Walaupun dibalikin. Nah yang kemarin selama dia pakai, kalau kita ikhlas jadi sedekah jariah buat kita. Ya. Kalau itu mah saya buat di keluarga saya nggak bisa mutusin. Tapi kalau buat orang gitu insya Allah bisa dikit-dikit mah. Siapa nama saya di Pondok Indah, di Tanjung Duren. Tapi kalau buat saudara, kalau saya angkat tangan. Lembangan ini nyerah, saya nyerah. Hah? Ribut. Aduh. Ente zamannya ikut-ikutan nyerah aja. Semangat. Tapi begini, udah kita enakan ngatur, enakan diatur, udah gitu aja. Udah enakan diatur kita. Kenapa yang ngatur juga jangan dibikin nggak punya beban resiko. Kalau dia kagak adil, beban resikonya tinggi. Sekalipun dia benar-benar adil, pasti ada yang bilang ada yang ngatur nggak adil. Udah itu. Berarti kan enakan
diatur aja udah cincai aja bang, lu bagian ini aja udah garisin nah gitu aja. Lu nggak ngelawan sekali, enggak udah nggak ngelawan udah, emang apa ngeri gitu. Iya ngeri gitu. Seumur hidup mas itu seri banyak. Kadang-kadang kita mikir nyari kagak, sama aja begini, kita lagi jalan di tengah jalan dibagi duit sama orang nih, gue lagi 20, sedikit amat 20, dibagi begitu kan, yang bagi marah, 20, alhamdulillah ya Allah 20, mudah-mudahan 20 jadi keberkahan, ya tambah berkah. Udah alhamdulillah aja, alhamdulillah saya terima bang segitu, udah gitu. Tapi jangan pakai gondok ya, udah ikhlasin aja udah. Karena kalau konsep saya begini, saya nggak pernah ikut campur sama istri saya gitu ya, dia pembagian warisan saya dilibatin, saya nggak mau. Saya mau kita orang luar ya bang ya. Iya, udah internet enggak, itu kan iya, itu kan nanti buat nengah-nengahin, nggak bisa, nggak, saya nggak mau. Udah atur aja. Ya pesan lu mau dibagi di mana kek, jangan protes. Emang apa? Namanya juga dibagi, enggak dibagi. Ilokan amat yang lain dibagi kita kagak kan begitu. Jangan sudah dulu jangan. Karena yang lain dibagi masih kita kagak. Tapi ini hebat sekali ya sudah lah begitu ya. Kadang-kadang kan ada gini. Kadang kalau masih ada orang tua, lu enggak segitu ya, yang lain 50 40 karena lu mau adaan dikit. Enggak adil mak, enggak. Ambil aja yang 40, kacak cuma 10, ntar gara-gara 10 kita ikhlasan, kita redoin karena ngikutin orang tua kita, ntar jadinya 100. Oh aminah kenceng banget, kayaknya ada 40 nih. Mendingan yang pura-pura bodoh, untuk hal waris, ketimbang yang pura-pura pintar, pura-pura ngatur. Kalau dia nggak jujur, itu yang dia tanggung jawab, kan begitu. Jadi berat bener, semuanya akan kebagian kalau dia nggak adil. Bukan film sih ya, tapi realitas ada nyata, itu menyata. Kebelangsaknya bukan kalau gini, maaf ya, kalau emang kebelangsaknya buat kita doang sih nggak apa-apa, buat anak kita sampai cucu kita. Masa kan sejahat-jahatnya orang tua ya kita, karena kenapa ya, kita dulu ngambilnya kan begitu, bukan dari yang halal, kemudian kita makan, kita pakai. Maaf itu, kalau emang rumah itu bukan tanah yang kita tempatin, bukan bagian orang, bukan bagian kita tapi bagian orang, ya terus anak kita tempat di situ terus, cucu kita tempat itu terus, gosok namanya. Nauzubillah semua ya, ujung-ujungnya tadi ambil mau pelan-pelan. Banyak banget yang rada-rada ini bukan film, saya mau kadang-kadang ya adalah begitu ya, banyak banget bagiannya. Sekarang malah paling dikit. Kalau udah dibagi, ya ikhlasin aja dah, ikhlasin aja. Iya, iya, ikhlasin aja. Iya. Kalau tertulis sudah pakai gambar Garuda. Ujung ceritanya habis dijualin. Iya betul. Mau ngambil banyak, ayo. Mau saya bilang makanya pilihan yang terpahit mendingan punya kita diambil daripada kita ya syukur-syukur sih semuanya kebagian. Itu karena kan mempertimbangannya begitu, kalau dilawan terjadinya pertengkaran, pertumpahan darah, atau waras aja gitu ya. Jadi kalau yang mau, kan ada yang ngutik-ngutik nih, inget aja ini dah ya, emang bandang nggak nyari sih, boleh dibagi, udah biarin lah, ngambil aja biar dikit, yang penting berkah begitu ya. Buat hiburan ya, jangan ambil lagi ya. Iya.
Bapak saya jual tanah berangkat haji. Enggak, tanahnya dijual sama bapak saya, beli tanah aja dijual bapak saya yang beli, bapak saya berangkat haji, tanahnya dijual lagi ke orang lain. Buset kata. Oh iya itu masuk bagusnya pulang haji di tanah mama, malu dibalikin pada saat itu seharga, pada saat bapak saya beli sih duitnya mau dibalikin, cuman kan namanya nggak ngargain, udah dijual sama gua pergi haji dijual ke orang lain gitu, nyari untung. Iya salah, tenang iya. Ini yang pintar-pintar akhirnya terkeblinger gitu ya, Sa'ad bin Abi Waqqas gitu ya. Jadi kalau untuk warisan begitu, ambil tanah orang kan itu termasuk gini, kalau ngambil kita tanah kita diambil, kita kan terzolimi tuh. Abi Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas ini bukan ngambil tanah, dia cuma dipitnah. Orang doain orang jelek nggak boleh, doain orang jelek nggak boleh. Tapi kalau orang dizolimin sama orang lain, mau doain jelek kayak bagus kayak tetap dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Buktinya Sa'ad bin Abi Waqqas doanya jelek atau bagus? Jelek, orang disumpahin buta. Doanya apalagi tenggelam, dia nyemplung. Doanya jelek tapi Allah kabul. Ada pengecualian di dalam doa. Tapi kalau kita di masjid habis sembahyang maghrib, ya Allah, tadi yang melaksonin saya ya Allah kampret banget ya Allah. Lah kebetulan memang yang melaksonin di samping, wah jadi kampret lu saya bang kan gitu. Artinya yang terzolimi, makanya kita jangan berbuat zolim ke orang lain, karena ada tiket satu buat orang zolim, doanya nggak akan ditolak oleh Allah meskipun doanya doa yang jelek gitu kan ya. Paling jelek dikabul sama Gusti Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan main-main sama orang zolim, ceramah ngajar pulang nggak diamplopin, jolimin tuh berarti Ustaz. ya baru hujan gede barin. Enggak, itu mah saya tambah-tambahin aja itu mah. Enggak itu mah enggak. Karena kan kita jadi anak, jadi gini, kalau orang tua punya harta, dia mati, itu hartanya jadi punya anaknya, udah begitu. Jadi karena kita punya orang tua, ya pastinya semuanya insya Allah merasakan sedikit banyaknya harta warisan yang ditinggalkan dari orang tuanya. Bedanya gini, kalau orang meninggal, bapak kita meninggal, malaikat nanya sama bapak kita nih, malaikat nanya bapak kita, bang, bawa amal apa aja nih? Itu malaikat nanya, mana amal kamu? Ketika orang tua kita meninggal, mana amal kamu? Tapi begitu orang tua kita meninggal, anaknya nanya bukan itu, mana warisanmu? Kan gitu, mana sertifikatmu? Kan gitu ya. Oh Nabi, makanya Nabi mah enggak, Nabi warisannya apa? Ada Nabi warisannya. Orang kalau mau tidur masih ada goceng dikeluarin tuh malam buat nyari fakir miskin. Supaya apa? Begitu Nabi tidur nggak megang duit, bab goceng bakal ditanyain itu. Termalam kalau mau ada segoceng-gocengan, cuman bawa kemarin harus ini nih, kumpulin aja, biar tidur enak, tulisan dikit. Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, salah satu sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Sa'id bin Zaid, dia adalah orang yang lurus mengikuti agama Nabi Ibrahim. Dia ini orang yang lurus. Sa'id bin Zaid ini orang yang mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Dia tidak seperti sahabat-sahabat yang lain, nggak terlalu terkenal, tapi dia ini emang agamanya Nabi Ibrahim. Jadi sepanjang hidupnya Sa'id bin Zaid ini nggak pernah nyembah berhala. Sepanjang hidupnya Sa'id bin Zaid ini nggak pernah makan daging sembelihan orang-orang penyembah berhala. Jadi dia benar-benar terjaga, orang tuanya sampai dia. Kemudian Amr bin As wa Amirun, dan Amr bin As ini adalah orang kafir yang sadis dan kejam dia.
wa amirun yaitu Amr bin As, orang kafir yang kejam, yang sadis, yang pengen bunuh Nabi gitu ya. Bahkan Nabi pernah ngedoain dia juga tuh supaya dia masuk Islam begitu ya. Ya Allah, kalau Amr bin Asma masuk Islam ya Allah bahaya nih orang, kata Nabi begitu. Tapi Rasulullah Subhanahu wa taala jawab, laisalaka minal amri syai'un aw yatubu 'alaiha aw yu'izu bihim fa innahum dzalimun. Ya, kamu gak bisa berdoa begitu untuk memasak aku menjawab daripada doanya, tenang aja kan begitu, karena memang urusan hidayah bukan punya kamu tapi punya aku, kata Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dari orang yang paling benci sama Nabi Muhammad, pengen bunuh Nabi Muhammad, rupanya dibalikin hatinya oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dia iklan. Nah, akhirnya dari kebenciannya itu menjadi cinta. Makanya benar ya, kata Nabi, habibaka haunama asa ayakuna bagi doka yomama. Kita kalau cinta sama seseorang jangan terlalu cinta, dekat jangan terlalu dekat. Dekat sama Bang Padi setiap hari ke bengkel, setiap hari ke bengkelnya. Lama-lama juga apa? Kita taruh aja power gula di bangkunya. Biar bangku kita coba pulang lah, jangan ada duduk di sini lagi kan gitu ya. Ya sekedarnya aja kita ketemu setiap malam Rebo sebulan sekali, itu masih harum, masih sedap. Tapi kalau ngaji setiap hari bukan sedap, emang nggak ada yang kuat kayaknya gitu ya. Jadi ketika kebenciannya Amr bin As ini kepada Rasulullah, pengen ngebunuh dan pengen menyakiti Rasulullah, yang kemudian hatinya dibalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya dia memeluk agama Islam dan menjadi orang pentolannya, pembelanya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabat 6 ini yang dijamin masuk ke surga punya latar belakang yang beda-beda. Ada yang dari orang benci sama Nabi, ada yang orang kaya, ada yang anak soleh sama orang tuanya, dan lain-lain sebagainya gitu ya. Makanya ini 4 yang dijamin oleh Rasulullah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Saat Amir bin As ini pernah bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, kalau saya masuk Islam, dosa-dosa saya kemarin diampunin gak nih? Namanya preman kan begitu, kalau nggak diampunin percuma, mendingan preman seumur hidup, mendingan kafir seumur hidup. Apa kata Rasulullah? Ketika engkau mengucapkan 2 kalimat syahadat, dosa-dosamu yang telah lalu akan diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah yang sekarang bikin lembaran baru, jangan buat kesalahan. Hanya semenjak itu dia menjadi sahabat Nabi yang dijamin oleh Nabi masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan 6 tuh ya. Aduh. Ketua enggak ada di sini namanya nih. Saya nggak berani nambahin ya. Walam yarid, dan tidak datang nasun nas bitafawutin ba'dihim, tentang perbedaan sebagian mereka ala ba'din terhadap yang lainnya, fil abdoliyati dalam keutamaannya, wala naqulu, maka karena itu maka kamu tidak mengatakan bihi tentang perbedaan itu, amma manistama'a, adapun orang yang berkumpul bil anbiya'i bersama para nabi qoblahu sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayuqalu maka dikatakan lahum bagi mereka hawariyuna, yaitu sahabat atau kaum hawariyun. Di antara sahabat-sahabat nggak ada perbedaan keutamaannya, sama semua di hadapan Allah dan di hadapan Rasulnya, cuman yang mendapat jaminan ini begitu ya. Kemudian kata Rasulullah juga, orang-orang yang hidup sebelum Nabi dilahirkan, sebelum Nabi dilahirkan mereka sudah hidup. Kan ada kekosongan tuh dari Nabi Ibrahim ke Nabi ke Nabi Muhammad, kekosongan jeda waktu, nggak ada kenabian tuh, Nabi putus sementara itu. Nah mereka itu disebut dengan kaum Hawariyun, yaitu mereka yang memeluk agamanya dengan ajaran Nabi Ibrahim, yang kemudian mereka ini setelah Nabi Ibrahim meninggal, setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kosong, belum ada nabi. Mereka tetap menjalankan syariat agamanya sesuai dengan agama Islam seperti Nabi Ibrahim dan Nabi Isa yang ajarkan. Nah mereka disebut dengan kaum Hawariyun, yaitu mereka yang hidup
sebelum Nabi dilahirkan, tapi sesudah Nabi Isa dan Nabi Ibrahim meninggal dunia. Ajmain semuanya taukidun, menjadi lapat taukid bagi lapat li ilahi wa ashabihi, menjadi lapat ilahi wa ashabihi, gitu ya. Ajmain itu menjadi taukid ya, jadi semuanya gitu. Tanbihun, ini suatu peringatan. Qala Muhammad al-Andalusi, berkata saya Muhammad al-Andalusi, amma ajma'a, adapun lapat ajma'a wa tawabi'uhu, dan mengikutinya, pama'arifu, maka isim ma'rifat bil alamiyatil jinsi, dengan alamiah jinsi ya, itu ya. Jadi pengikut-pengikutnya Nabi Muhammad itu adalah mereka sepanjang alamiah jinsi, sama-sama alamnya di dunia, sama-sama jenisnya daripada jenisnya manusia, maka mereka itu termasuk ajmain tuh, termasuk berkumpulnya orang-orang di ajmain. Ajmain itu berarti semuanya tuh, ya sahabat, ya kita, ya tabi'in, semuanya ada di situ. Ya orang semanan juga ada. Wa aman nafsu, dan adapun lapat nafsu, wal ainu, dan ain, wa kulu, dan lapat kulun, pama arifu, maka itu semuanya menjadi isim ma'rifat bi idofatiha, dengan diidofahkan di domiril muakkadi, pada domirnya domir muakkad. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, wala haula, dan tiada daya upaya, wala quwata, serta tidak ada kekuatan, illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah, al-ali, yang maha luhur, al-azimi, yang lagi maha agung. Aila tahula, yakni tidak dapat berupaya, an maksiatin, menjauhi maksiat, Allahi, kepada Allah, illa billahi, kecuali dengan pertolongan Allah, wala quwata, dan tidak ada kekuatan, ala taatillah, melakukan taat kepada Allah, illa biaunillahi, kecuali dengan pertolongan Allah. Hakaja, demikian waroda datang tafsiruhu, tafsirnya, anhu alaihi salam, la haula, sehingga akhirnya itu tafsirnya dari Nabi alaihi salam, an Jibril, dari Jibril, afadahu, telah memberikan makna demikian, Syekhuna Yusuf Sanbalawiyun, Syekh Yusuf Sanbalawiyun. La haula wala quwata illa billah, kita nggak punya daya, nggak punya kekuatan, kecuali adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang maha luhur lagi maha agung. Jadi kalau kita pun melakukan sebuah kemaksiatan, tak lain dan tak bukan karena memang kita nggak punya kekuatan untuk menghindar itu. Kalaupun kita punya kekuatan untuk melakukan ketaatan, tak lain dan tak bukan itu karena pertolongan Allah. Iya, kita hadir di sini itu karena pertolongan Allah. Ketika kita melakukan satu kemaksiatan, itu berarti ya kita nggak punya kekuatan dan daya untuk menghindar kemaksiatan. Tapi bukan jangan lantas lemas terus, jangan lantas pasrah aja begitu. Ngapa kemaksiatan? Gua nggak punya kekuatan dan daya, nggak bisa. Pasrah aja. Baik, sampai di sini ada yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya, silakan. Mari sama-sama kita baca kitab suratul Fatihah. Kita hadiahkan buat kita semua yang hadir pada malam hari ini di tempat ini. Barangkali di antara kita ada yang punya usaha wira swasta, kita doain mudah-mudahan usahanya diberikan keberkahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mendapat keuntungan yang halalan thayyiban wasi'an mubarakah. Dan kalaupun ada di antara kita yang menjadi karyawan, yang jadi pegawai, mudah-mudahan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan anak-anak kita jadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan jadikan anak-anak kita menjadi penyejuk hati buat kita. Mudah-mudahan jadikan anak-anak kita menjadi pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Dan mudah-mudahan yang sudah memberikan memberikan infaknya lewat konsumsinya untuk majelis kita, mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang hadir pada malam hari ini, barangkali di antara kita ada yang punya hajat, baik hajat urusan dunia dan akhirat, mudah-mudahan hajatnya diridhoi dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biniyatil qabul wal maqbul wa tamamisul ala kulli hajatina wa hajatikum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Fana ya Karim, ya Fana ya Karim, ya Fana ya Karim, ya Rabbal alamin.
Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi anwaril Fatihah bi karamatil Fatihah bi sabati suratil Fatihah nas'aluka ya rabbana bi judika wa jalalika wal karamika ya jal jalali wal ikram wa bi haqqi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma tafarruqan min ba'din tafarruqan ma'suma ij'al jam'ana hadza jam'an mabrura tafarruqan min ba'din tafarruqan maskura dawam ya subhanaka wa tahiyyatuhum ya salam wa akhiru dawahum alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.